I'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna lin nikahi fadlan, bahwa sesungguhnya dalam pernikahan itu memiliki keutamaan, wa fawaidah, dan faidah-faidah, wa manafi'ah, dan manfaat-manfaat dunyawiyah wa ukhrawiyah, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Dengannya waradat targhib, dengannya turun anjuran baik dari Allah maupun Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah berfirman fankihu. Fankihu itu bukan nikahlah. Fankihu itu nikahkanlah. Jadi beda apa enggak? Nikah dan nikahkan itu beda enggak? Kalau nikah, khitobnya yang diajak bicara siapa? Yang mau nikah. Kalau nikahkan, walinya. Di Quran, lain hadis ya, di Quran perintah nikah itu selalu nikahkan. Berarti yang memiliki peran dalam pernikahan itu siapa? Bapak dan ibu. Kalau sekarang orang nikah kan kon golek dhewe ya. Kon terapi ya wis belum buka Instagram, Facebook, golek on ndek kono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapunten kula pengen untuk meminang anak bapak. Oh nggih, saya terserah apa kata anak saya. Iki jawabannya wong tua sing longop. Saya kasih tahu, Pak, kalau ada orang datang kemudian minta meminang anak, jangan jawab seperti itu. Jawabannya terserah saya, tapi saya musyawarah sama anak saya. Ini enggak, saya terserah anak saya aja. Kalau anak saya mau ya nggak apa-apa, kalau enggak ini untuk apa ini? Di Quran enggak ada perintah nikah itu, tapi nikahkan. Karena kalau anak-anak ini sekarang maunya nikah sendiri, 100% yang dilihat adalah syahwat, delok ayune, delok gantengi. Tapi kalau orang tua enggak di situ. Orang tua lihat ini orang keluarga baik enggak? Ini orang tanggung jawab enggak? Ini orang kira-kira punya akhlak enggak? Itu yang dilihat orang tua. Kalau kitanya sendiri mau nikah, sing penting 90% ayu. Akhlak gampang kok iso digenakno yo. Tapi akhlak ayu iki repot. Nih, akhlak itu bisa dibenerin. Ayu lek kadung elek sampai mati elek terus. Tapi nek akhlak iso dirubah. Anak pikirannya begitu. Tapi kalau orang tua enggak bisa, anak. Saya mau lihat keluarganya dulu, ini siapa orang ini, bener apa enggak, ini semuanya panjang berpikir. Bener. Kalau anak tidak. Makanya banyaknya perceraian sekarang karena yang menentukan pilihan adalah anak itu sendiri. Dan yang benar adalah yang menentukan pilihan orang tua. Tapi orang tua disunnahkan musyawarah kepada anak. Ya apa? Ini anak, ya apa fisiknya cocok enggak? Kalau fisiknya enggak cocok jangan, karena sunnahnya nanti lihat. Laki-laki disunahkan lihat perempuan, perempuan disunahkan lihat laki-laki. Karena mau nggak mau fisik itu bagian daripada membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya.
Makanya Rasulullah sampai bersabda, la tuzawwiju banatikum birajulin damim. Jangan kalian nikahkan anak putri kalian dengan laki-laki yang damim. Damim ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan damim itu qabihun fahish, welek nemen. Kono ojo terus loro ati lho aku ngomong nih hadis iki. Aku gak nyindir kon sing elek-elek lho iki ya. Ya, jangan sing welek nemen. Jangan. Ada lagi riwayat damim itu bukan jelek. Enggak, bukan jelek. Damim itu maaf, pendek. Pendek banget. Nah, maknanya disunahkan laki-laki dan perempuan melihat mana yang memang ada ketertarikan dalam dohirnya, fisiknya. Walaupun nanti fisik itu masanya sebentar. Kalian wahai para laki-laki nikah dengan perempuan paling cantik sak Malang, umurnya 3 wulan atau setahun. Setelah setahun delok sing gak pati ayu wis ngelirik kon. Karena kecantikan itu bisa lihat bosan, yang nggak bosan itu akhlak. Tapi kalau kalian nikah dengan perempuan cantik dan akhlak ini yang nggak bisa hilang. Tambah hari tambah cinta, tambah hari tambah cinta karena akhlak. Pudarnya cinta ya juga karena akhlaknya yang pudar. Ini seperti itu. Pomone wis elek gak duwe akhlak. Ya Allah, nggak mencepat mati ya besok itu. Wa ankihu ma taba lakum minan nisa. Kemudian Allah memberi batasan. Nikahlah kalian dari para wanita atau nikahkanlah ya anak-anak kalian dengan para wanita ini. 2, 3 atau 4. Batasannya 4, tidak boleh lebih. Dimulai oleh Allah dengan 2. Makanya kalau katanya ulama, nikah itu aslinya ta'addud, berjumlah 2, 3 atau 4. Jadi kalian kalau bisa 2, 3 atau 4. Kalau nggak bisa, fawahidah, baru 1. Ya, dan kelihatannya kita semua nggak bisa ini. Jadi wis siji ae. Ya. Bab siji saiki wis kayak 4 zaman biyen. Ya. Bahkan ada yang kayak 40 hadirin. Ya. Wa qala ta'ala ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum in yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Dan aiman, anak budak itu nikahkan dengan orang ya minkum wassalihina min ibadikum, dan budak-budak yang baik tersebut. Wa imaikum, ima zamannya amah, budak perempuan. Kalau apabila mereka itu miskin, Allah akan mengkayakan mereka, mencukupi mereka. Ini dalil bahwa dalam pernikahan itu akan membawa rezeki. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Jadi nikahin. Kita punya anak, terus anak kita ini belum kerja yang matang, belum punya rumah sendiri, belum punya kendaraan sendiri. Boleh nggak kita nikahkan dia? Boleh, mancing rezekinya Allah. Asal pokoknya orang kalau mau dinikahkan itu asal satu, tanggung jawab. Tanggung jawab. Rezeki nanti Allah yang ngatur. Karena ya dengan kita ikhtiar berkat nikah, insya Allah rezekinya lancar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu ba'ah. Ba'ah ini ada 2 definisi. Yang satu ba'ah nafkah. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberi nafkah. Dan nafkah ini kata ulama hanya nafkah sehari semalam dan pakaian 1 musim. Saya sekarang dihitung.
Makan sehari semalam berapa? Sedino mangan niku sekali makan berapa? 25.000. Rodok lemu 40. Anggapan 50 wis. 50.000 dikali 3 berapa? 150. Kemudian belikan baju buat satu musim, pakaian dalam, pakaian luar. Kira-kira selama 6 bulan ya, dikasih baju itu habis berapa buat 6 bulan? 2 juta? Cukup 2 juta? Baju, jilbab, baju dan lain-lain 2 juta? 2 juta lah, 2 juta. 2 juta tambah piro mang? 150. Barang siapa wahai para pemuda punya uang 2 juta seperempat, nggak usah beli HP, rabi. Iso tuku HP, sepeda motor, gak iso rabi. Nikah. Manis tato amin kumul ba'ah nafkah. Kemudian ada yang mengatakan ba'ah al-watok, barang siapa yang sudah mampu untuk menggauli wanita, maka nikahkan daripada perzinaan. Kemudian fa'innan nikah aghaddu lil basar, karena pernikahan itu yang paling mampu untuk kita bisa menjaga pandangan. Sebelum nikah kita mungkin jelalatan delok wong wedok, tapi setelah nikah sudah enggak lagi jelalatan, karena nikah menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, nikah menjaga hawa nafsu dan syahwat. Sebelum nikah sudah enggak kuat lihat perempuan gejolak nafsu syahwatnya, tapi setelah nikah bisa mengkontrolnya. Ya. Kemudian waman lam yastati', barang siapa yang enggak mampu untuk nikah, masalah nafkah atau masalah yang lain, maka disebutkan fa'alaihi bisawm, maka perbanyaklah puasa, karena puasa itu fungsinya untuk kita mujahadah, mengurangi memandang yang haram, mengurangi hawa nafsu, gejolak hawa nafsu. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu ya, baginya membawa benteng yang kuat. Itu di situ ada fungsi-fungsi faedah nikah itu apa aja, dan manfaatnya. Rezeki tadi itu faedahnya menjaga diri, mata dan lain-lain. Rasulullah bersabda, man arada an yalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwajil harair. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka nikahlah dengan perempuan-perempuan yang merdeka. Barang siapa yang kepingin berjumpa dengan Allah suci dan disucikan, nikah. Wa qala alaihi salatu wassalam arba'u min sunanil mursalin, 4 dari jalannya para rasul-rasul terdahulu. Pertama al-haya, jalannya rasul terdahulu rasa malu. Wa ta'attur, pakai wewangian. Gak ono nabi rasul badhek mampuni, gak ono. Mesti wangi. Karena setiap nabi itu mencintai wewangian. Aku ngomong ini duduk karena aku dodol minyak wangi. Tapi memang ya sudah seperti itu sunan para anbiya wal mursalin. Ya. Wasiwak, pakai siwak, gigi bersih. Ka ono nabi gidalen ka ono. Ya. Terakhir an-nikah. Tidak ada nabi yang enggak nikah, kecuali satu, Nabi Isa bukan tidak nikah, belum nikah. Di dalam kitab Ihya disebutkan bahwa Nabi Isa itu diangkat dalam keadaan belum nikah. Maka nanti ketika diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, ketika untuk memerangi Dajjal, Nabi Isa pasti akan nikah. Nanti kalau lihat dua anak wedok, entah nono Nabi Isa ya. Be kon dadi mertuane Nabi Isa lah lumayan. Ya. Jadi
Pasti. Sampai disebutkan itu Nabi siapa ya? Nabi Uzair atau Nabi Syuaib atau Nabi siapa itu umurnya sudah tua. Tapi karena sunnahnya para Nabi nikah, dia nikah walaupun di akhir umurnya. Jadi semua Nabi itu nikah. Makanya kalau ada orang yang sampai nggak nikah itu ruhban, ya pendeta atau apa? Yang mereka enggak, kalau di Islam tidak ada. Ya, sampai ada hadis apa namanya Nabi SAW yang mengatakan ketika satu orang meninggalkan pernikahan, ya, nggak mau nikah kata Rasulullah, kalau wahai sahabatku, kalau engkau di kalangan Nasrani, kau adalah para pendetanya karena kau meninggalkan pernikahan. Nah, ini sunnah. Sunnah itu kan bukan berarti maknanya sunnah yang kalau dikerjakan pahala, ini enggak. Sunnah itu artinya jalannya para nabi dan rasul adalah menikah. Walaupun memang kenyataan ada sebagian ulama yang memang tidak mau nikah. Wallahu a'lam apa sebabnya. Sampai dikarang kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab mimman yakhtarul uzubiyati 'ala nikah. Ulama-ulama apa uzab itu jamaknya azib, orang yang tidak nikah itu jomblo. Apa yang tidak nikah, ulama-ulama yang tidak nikah, mereka memilih single daripada nikah. Ada beberapa seperti Imam Nawawi, Imam Syirazi itu tidak nikah semua karena sibuk dengan ilmu, akhirnya nggak ada waktu untuk nikah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanakahu takatharu fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, nikahlah dan perbanyak pernikahan karena aku itu nantinya akan membanggakan banyaknya umatku di hari kiamat. Jadi umat Islam harus banyak. Nah, cara banyakkannya ya nikah, punya anak yang banyak. Punya anak yang banyak selama bisa mendidiknya. Ya, kalau sampai tidak bisa didik karena lingkungannya nggak tepat, ini semuanya wis luru ya cukup. Qala alaihi salatu wassalam, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinih atau nisfad din. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Barang siapa apabila seorang laki-laki itu nikah, maka dia telah berupaya menyempurnakan setengah agamanya, maka tinggal setengahnya lagi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak nikah itu nisfuddin. Saking pentingnya itu. Pernikahan nisfuddin. Makanya harus pinter memilih sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Kriterianya nikah itu gimana, baik yang putra maupun yang putri. Karena ini setengah agama. Memang orang nikah itu bebannya semakin besar. Kemarin makan sekali, sekarang makan cukup buat dia, sekarang harus menghidupi orang. Belum punya anak, belum ini pikiran nambah, tapi itu semua ada hitungannya di sisi Allah. Makanya sholatnya orang single dengan sholatnya orang nikah itu jauh lebih berbobot sholatnya orang yang sudah nikah. Nabi SAW pernah ketemu sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dalam riwayat ada yang mengatakan Sa'ad Mu'ad bin Jabal, ya, ada yang mengatakan Sa'ad bin Mu'ad. Yang saya tahu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu pernah datang ke Rasulullah dengan tangan kapalan. Tangan itu nguapal. Ditanya oleh Rasulullah, Sa'ad, apa yang membuat tanganmu sampai kayak aspal ngono? Ya Rasulullah, ini bekas pacul yang aku pakai macul, aku menanam menghidupi anak istriku. Kemudian sama Rasulullah mengatakan, hadhil yad yuhibbuhallah wa rasuluh. Tangan ini sangat dicintai Allah dan Rasulnya karena kau kerja untuk anak istrimu. Dalam riwayat yang lain,
Rasulullah mencium tangannya Sayyidina Sa'ad. Bayangkan dicium tangannya Sayyidina, gara-gara apa? Bukan gara-gara perang, bukan gara-gara apa? Gara-gara kerja ngidupin anak istri. Tangannya oleh Rasulullah dicium sambil Rasulullah mengatakan, hadhil yad la tamassuhun nar. Tangan yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini termasuk keutamaan orang kerja. Jadi ada keutamaannya. Ya. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma la yamna' minan nikah ila ajaz au fujur. Biasanya orang yang nggak nikah itu hanya ada dua sebab. Yang pertama ajaz, nggak mampu nikah. Ajaz ini bisa nggak mampu karena nggak punya uang untuk bayar mahar, ngontrak rumah ataupun yang lain. Atau ajaz di sini itu maaf penyakitan, impoten. Au fujur. Fujur itu apa? Fujur itu doyan jajan. Jadi orang kalau nggak nikah antara dua, dia nggak mampu nikah atau dia suka jajan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nggak mampu, tadi mungkin karena miskin atau karena sakit. Fujur jajan. Alhamdulillah. Nah, kalau orang tadi itu sugih tapi gak nikah, nah ini mengkhawatirkan. Apa uang ini? Kenapa dia ini? Hanya hati-hati. Qultu wa fin nikah faraghun lil qalbi min wasawisi syaitan fi ma yata'allaqu bin nisa. Aku berkata, Imam Haddad berkata, bahwa dalam pernikahan itu mempunyai beberapa manfaat, di antaranya menghilangkan di dalam hati godaan-godaan syaitan yang berkaitan dengan perempuan. Umur 21, 19, 20, 21 itu kan pikiran wedok tok melanang. Gimana ngilanginnya? Nikah. Kalau enggak nanti enggak bisa jaga harga diri. Apalagi sudah nggak nikah, pacaran lagi, wah, tambah nggak karu-karuan. Warubbama ya'rid ba'dha dzalika lil insan wa huwa fi salatihi waqifan baina yadayillah. Bahkan nggak sedikit gara-gara nggak nikah, syahwatnya mengganggu pikirannya sampai ketika berdiri di hadapan Allah. Bayangkan wanita. Ya lek sing dibayangno wanita jilbaban lek. Lek sing ning ngene Pantai Kuta iki oh. Waduh. Bikin karuan di hadapan Allah. Anda di hadapan Allah ini. Mikirno wong wedok. Nah, tapi kalau nikah insya Allah terjaga dari itu semua. Ya. Awwahwa yatlul Quran, bahkan ada yang baca Quran, ayat-ayat Quran itu sudah diwedok ngono. Saking nafsu enggak iya. Kalau kita enggak bisa, ini penting itu nikah itu. Laki-laki ini kalau enggak bisa jaga syahwat seperti itu, sholat enggak karu-karuan, baca Quran enggak karu-karuan, awwahwa fi sholat, wa huwa fi dzikrillah, bahkan zikiran itu la ilaha illallah la ilaha, tapi pikirin nang wong wedok wis kacau kabeh ya. Fayaqa fi su'il adab ma'allah, akhirnya salatnya, baca Qur'annya, zikirnya yang ada hanyalah kurang adab, bahkan tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fin nikah ghaddun lil basar, kata beliau nikah itu menjaga pandangan, menjaga kemaluan, sebagaimana dalam keutamaan itu semua. Wa fit tahdhir min tarkihi min syawahidil kitab wa sunnah la yakhfa ala dhi ilmin wa basirah. Banyak sudah ayat-ayat maupun hadis-hadis yang mengungkap tentang keutamaan
faedah, manfaat daripada pernikahan. Coba lihat di dalam Al-Quran, qul lil mu'minin, katakan untuk orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, untuk memejamkan matanya, mengalihkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, ya. Wa dzalika azka lakuhum, ini adalah yang paling tepat, paling baik, paling suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala khabirun, maha tahu apa yang mereka lakukan. Rasulullah bersabda, hati-hati. Ini kenapa nikah itu fungsinya menjaga pandangan? Memang ada apa dalam pandangan itu? Di pandangan itu sebagaimana Quran mengatakan, hati-hati, pejamkan mata, alihkan pandangan. Karena an-nadratu sahmun masmumun min sihamin iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dari panahnya iblis. Wa man tarokaha, terusan hadisnya itu, barang siapa yang meninggalkannya, makhafatullah, karena takut kepada Allah, abdalahullah, Allah akan menggantikan untuknya nikmatnya munajat. Ladzat munajati, enak. Jadi yang buat kita kayak iso munajat kayak ini gara-gara pandangan, memandang yang diharamkan. Ya, supaya kita nggak mandang yang haram, bisa menjaga nikah. Wa fin nikah minas sabri ala muasyaratun nisa bil ma'ruf. Dan di antara keutamaan nikah adalah sabar. Nikah ini orang belajar sabar. Dari pertama muasyaratin nisa, bergaul dengan wanita. Karena wanita itu hadirin yang dominan perasaannya, panjenengan yang dominan akalnya, pasti tempuk terus, pasti gesekan. Disitulah butuh kesabaran. Wal qiyam bihuquqihinna, sabar untuk kita berupaya memberikan hak-haknya wanita, nafkah dan lain-lainnya. Wal infaq alaihinna wa 'alal 'iyal, begitu juga untuk anak-anak yang didapati darinya, dan itu semua mempunyai keutamaan yang besar. Wa fihi fadlut tasabbub fi tahsili auladis sholihin, dan daripada faedah nikah adalah kita menjadikan sebab mencetaknya para orang-orang soleh. Jadi sampean kalau mau nikah itu niatnya nyetak anak soleh. Jadi supaya sama Allah dikasih anak soleh, itu anak lucu. Kalau sekarang kan kepingin ya Allah aku rabi mbek kondan, ya anakku lucu nih kayak apa? Dipikir lucu. Rabi mbek kucing mari kan. Iya. Kalau nikah itu jangan pikir punya anak lucu, tapi punya anak soleh. Maka itu kalau orang-orang yang punya dzurriyyah yang thayyibah, dzurriyyah yang solehah, wah itu rebutan. Karena berharap darinya punya anak yang soleh. Karena nikah itu fungsi utamanya adalah mencetak generasi yang soleh. Ya'budunallah ta'ala, generasi yang menyembah Allah. Wa yad'una li abaihim, dan generasi anak-anak yang senantiasa nanti mendoakan orang tua. Jadi kita semua ini bakal mati, terus amal kita habis. Yang untung kalau masih punya anak, mendoakan dia terus jalan, dan anak ini cetakannya dia. Wa yastaghfiruna lahum fi hayatihim wa ba'da wafatihim. Kalau panjenengan punya anak, terus anaknya soleh, akan senantiasa memintakan ampun kepada Allah untuk panjenengan, baik ketika hidup maupun sudah meninggal dunia. Ya, wa rubbama mata ba'dhum qablal bulugh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pernah punya anak umur 6 bulan meninggal, setahun meninggal, 2 tahun meninggal, atau dalam perut meninggal, jangan sedih. Kenapa? Karena anak yang meninggal tadi itu dalam keadaan keguguran itu bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Ya, min thawabin dzalikal haddul azim.
akan memiliki pahala yang besar selama sabar atas ujian tersebut. Ya. Nah, maka itu ini adalah keutamaan nikah. Kemudian wa fi tarbiyatihim. Nah, kalau sudah nikah, nanti keutamaannya adalah dalam pendidikan anak. Bu, ibu-ibu ini sama Allah dipilih untuk memiliki peran terbanyak dalam mendidik anak daripada bapak. Makanya dalam sejarah menyebutkan berhasilnya para aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Imam Haddad dan lain-lainnya. Mereka itu berhasil jadi orang yang hebat karena ibu yang hebat, bukan karena bapak. Makanya ono uang ditinggal mati bapak, tapi masih ada ibu, untuk jadi orang soleh itu kemungkinan masih bisa. Tapi ditinggal mati ibu karek bapak tok, waduh terbengkalai, tinggal rabi mana, wah repot. Tapi kalau sebaliknya hebat, kayak contoh-contoh yang sudah ada. Nah, ibu-ibu ini sama Allah, para wanita ini sama Allah diberi tugas yang sangat agung, pendidikan anak. Sampean Bu, daripada jadi gubernur, bahkan jadi presiden pun tidak sebanding dengan seorang ibu yang mencetak anaknya jadi anak soleh. Kenapa? Karena yang dititipkan oleh Allah kepada panjenengan adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak Adam, yaitu manusia. Paling mulianya ciptaan Allah yaitu manusia, pendidikannya dititipkan oleh sampean. Aku sing gumun, perempuan sudah diberi sama Allah sebaik-baiknya makhluk untuk dididik, dirawat. Bu, rawatan niki Bu, paling afdolnya makhluk. Nggak mau ngerawat kucing, nggak mau. Ya apa sih Bu ini? Sibuk ngerawat kucing, ngerawat nama mana? Ada yang anjing, ada yang hewan. Sampean dikasih sama Allah tugas yang agung, ngerawat paling afdalnya makhluk Allah. Sampean tinggalkan enggak sekarang di barat, daripada punya anak mending ngerawat anjing. Jadi banyak di antara bule-bule itu nggak mau punya anak, nggak mau punya anak, melihara kucing. Masuk ngene dibilang pinter ya? Kalau kita enggak, kita mau merawat yang paling afdalnya makhluk, yaitu manusia. Wa tafi tarbiyatihim anil aulad wa husnil qiyam bihim la siyamma banat minhum thawabun katsir. Kemudian dalam pendidikan anak, khususnya anak perempuan, kalau kita diberi Allah anak, terus anak itu perempuan, pendidikannya, perawatannya, atau perhatian kita kepada mereka itu lebih karena memiliki pahala yang besar. Sebagaimana Rasulullah, beliau bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk jalan Allah, jihad, dan kemudian 1 dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kau pakai untuk mensedekah orang miskin, 1 dinar yang kau berikan kepada anak istrimu. Di antara semua itu yang paling besar adalah dinar yang kau berikan kepada anak istrimu. Ya. Jadi kau duit 1 juta, mbok kekno jalan Allah, jihad fisabilillah, atau sedekahkan orang miskin, atau membebaskan budak, atau kasihkan anak istri yang mereka membutuhkan. Kalau mereka sudah nggak membutuhkan, ya kita pakai yang lain.
maka yang untuk anak istri itu lebih afdal. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsak fahuwa laka shadaqah. Apa yang kau berikan untuk perutmu sendiri itu sedekah. Apa yang kau berikan untuk anakmu itu juga sedekah. Apa yang kau berikan untuk istrimu itu sedekah. Apa yang kau berikan kepada pembantumu itu sedekah. Ya. Jadi sampai ngasih nafkah itu loh buat anak istri itu sedekah. Mungkin enak ya, rapi, bendino sedekah. Ngasih makan sedekah, ini sedekah. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, kalau mati anak Adam yaitu manusia, terputus amalnya, nggak bisa amal lagi. Panjenengan itu kalau sudah meninggal bisa amal, bisa sedekah, bisa zikiran, nggak bisa, sudah berhenti. Ingkoto amaluhu. Kecuali kalau sampai dikirimi, kayak tahlilan dikirimi, iki dikirimi, anak ngirimi, itu toh. Kalau yang nggak sampean, nggak ada yang ngirimi, ya putus sudah. Ada nggak amalan yang terus walaupun meninggal tetap jalan tanpa dikirimi? Ini dalilnya orang yang mengatakan tahlilan nggak boleh. Ini salah, kau nggak ngerti. Kalau manusia itu meninggal, dia nggak bisa lagi untuk berbuat amalan, nggak bisa sholat duha, nggak bisa ini, nggak bisa. Kecuali pahalanya itu kalau dikasih orang. Yo bendino wong ngamalno terus ngirim, enggak. Ada nggak yang tanpa dikasih orang tetap jalan? 3. Sedekah jariyah, masjid. Sampean sedo masjid ini bangun sampean terus ganjaran wong sembahyang nek kene iki sampean oleh terus. Beruntung kayak gitu. 1. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat, kitab, ngarang kitab kayak Imam Haddad ini walaupun meninggal ya, walaupun meninggal berapa ratus tahun yang lalu beliau ini, sampai sekarang ilmunya masih manfaat. Ustadz ngajari Quran, kemudian ngajari ilmunya terus. Terus yang terakhir, dan anak soleh. Anak tok bukan, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jatuh sampai meninggal dunia tapi punya anak, anaknya doakan terus dalam setelah sholatnya bacain Fatihah, ganjaran nyampe ke sampean. Ya. Itu adalah keutamaan nikah dan faedahnya. Di antaranya tadi itu kalau sampai punya anak, memberikan pendidikan dan nafkah kepada mereka. Ya. Jadi kapan sunnahnya orang nikah? Ada yang bilang sunnahnya umur selawi kayak Rasulullah. Kayak menunggu oleh orang petang bulu. Rasulullah nikah dengan wanita janda usia 40 tahun Zainal Khadijah. Bukan. Jadi Nabi Muhammad nikah umur 25 itu bukan berarti sunnahnya nikah umur 25. Karena sahabat sendiri macam-macam hadirin. Sayyidina Ali 21 nikah dengan Sayyidatuna Fatimah. Ya. Nikahnya itu, sunnahnya nikah itu kalau mampu membutuhkan nikah, dia sudah syahwat dan mampu untuk memberi nafkah, sunnah. Karena aslinya hukum nikah ini mubah, aslinya hukum nikah itu mubah. Kalau dia membutuhkan dan mampu untuk menafkahi jadi sunnah. Kalau dia membutuhkan tapi nggak bisa menafkahi, nah nanti ada hukumnya. Kalau apabila dia nggak mampu dan ini jadi makruh, bakal jadi haram, macam-macam hukum nikah itu. Tapi aslinya itu mubah. Ya. Barang siapa yang takut pengen dan kemudian dia lil uhab
untuk bisa memberi nafkah mampu sunnah. Ini seperti itu. Ini sunnahnya nikah itu bukan di usia. Yang orang dulu tuh Masya Allah nikah muda-muda enak. Saya senang lihat anak-anak muda sekarang nikah umur 19. Bagus sih. Yang perempuan usia 16, 17, gak apa-apa. Yang laki 19, 20, 21, gak apa-apa nikah. Ya. Ojo umur 14 gendaan misalnya. 14 pacaran gak karu-karuan, maka itu jangan ya. Ini kadang orang tua zaman sekarang ini anak sama anak sudah sama-sama seneng gak boleh nikah, harus menyelesaikan S1 dulu baru boleh nikah. Ini kan gak benar ya, ini gak benar. Anak menjerumuskan anak dalam perzinaan, gak boleh. Hadirin, pacaran itu gak boleh ya, orang pacaran itu tidak boleh, apalagi pacarannya sampai berduaan keluar. Saya nggak ngerti zaman sekarang ini sudah zaman edan. Wong duwe pacar sing salah normal, tapi kalau ada anak usia 19, 18 tidak punya pacar kayak tidak normal, jomblo nggak normal. Kan gak tahu ya jomblo ada, gak beres ini ya. Padahal ini normal. Yang tidak normal itu kalau dia itu pacaran, itu tidak normal. Ya, siapa yang jamin kalau dia berduaan terus kemudian tidak maksiat sama Allah? Hati-hati. Nah, pacaran berduaan. Jangan lagi orang biasa, orang yang imannya kuat aja jelubuk, apalagi yang imannya masih lemah. Jadi jangan ya, kalau anak kita mau pacaran dan ojo harum oleh wis seneng rabi lho durung ya wis durung ojo pacaran. Kon gak siap rabi tapi siap pacaran iki kon sing halal gak siap, sing haram siap ya. Tutup pintu pacaran ya. Saya kalau lihat di Instagram itu anak-anak sekarang itu masih belasan tahun, terus gendaan, gak jelas. Ini yang salah semua orang tuanya, tidak bisa mendidik anak-anaknya. Mungkin sibuk dengan dunia ataupun yang lainnya hingga membiarkan anak-anaknya gak karu-karuan atau dididik oleh televisi, dididik oleh handphone, gak dididik oleh orang tua. Rusaknya anak-anak ini dari pendidikan orang tua. Makanya kalau mau aman zaman sekarang wis anakmu pondok, masukin pondok pesantren. Itu yang paling aslam, yang paling selamat, paling aman. Loh kadang-kadang di pesantren aja nggak aman. Dasar betik anak. Seiso gendaan di pesantren bayang lah. Terus orang tuanya marah. Lah kalau marah mas, ya memang sudah dijaga. Lah kalau anak sampean di pesantren aja masih bisa pacaran, apalagi di luar pesantren. Ya gitu pikirannya. Makanya saya sampaikan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk keutamaan nikah itu adalah mendidik anak, mencetak anak, cetak anak-anak yang soleh, cetak anak-anak yang berkualitas. Dengannya insya Allah bisa menjadi investasi akhirat kita kelak ketika kita sudah meninggal. Orang siapa yang meninggal dunia dan dia meninggalkan anak masih kecil belum balik, kecuali Allah akan masukkan surga berkat rahmatnya kepada anak-anak kecil itu. Rasulullah SAW beliau bersabda, faqalat imra'atun wathnani ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah, ini ada yang meninggal tapi punya anaknya nggak 3, cuma 2. Kata Rasulullah, awithnani, 2 pun tetap masuk surga dan tidak akan dimasukkan ke neraka. Kemudian warawiya anhu alaihi wasallam li an uqaddima siqtan ahab ilayya min an akhluf 50 farisan yujahiduna fi sabilillah. Keutamaan kalau keguguran, ibu-ibu kalau punya anak keguguran jangan sedih.
karena ini mempunyai pahala yang besar. Kemudian Rasulullah bersabda, annal atfal yu'tauna aniya fiha min syarabil jannah fayusqawna aba'ahum fayusquna aba'ahum fi mauqifil qiyamah. Ada anak-anak kecil yang nanti diberi cawan-cawan, wadah-wadah dari surga yang akan diberikan kepada orang-orang tuanya ketika di hari kiamat, hari yang panas dan genting, matahari seakan-akan itu sudah ada di satu jengkal. Wa bin nasi minal karbi wal atash, dan manusia ketakutan, manusia kehausan. Ma la ya'lamuhu illallah, hari itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Dan mereka anak-anak itu berdiri di depan pintu-pintu surga. Mereka nggak mau masuk ya, sampai mereka menunggu orang tuanya masuk. Makanya gak usah nangis keguguran. Anak sampean yang keguguran tadi itu nanti ngenteni di pintu surga. Nek sampean nanti digawa nang neraka, anak itu sembelani. Oh iya, aku gak gelem mlebu surga. Karena anak-anak itu kan pasti masuk surga. Anak yang meninggal sebelum usia balik itu semuanya masuk surga. Dan mereka menunggu orang tuanya. Faya'murullahu biidkhali abaihim. Kata Allah, masukkan bapak-bapak dan ibu-ibunya ya bersama anak-anaknya ini ke surganya Allah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang sedih, tapi diingat. Bahkan Al-Habib Abu Bakar Sakran dalam kitabnya yang di kitab tentang nawaya atau niat-niatnya nikah, di antara niat nikah itu, kalau aku punya anak dan anaknya meninggal, maka aku berharap dia bisa memberi syafaatku masuk ke surga. Ya. Memang sedih hadirin ya, tapi ya itu ada keutamaan, jadi nggak perlu khawatir, Jadi kalau kita dikasih anak, terus anak kita itu meninggal di usia belum balik, waduh, sedih, lucu-lucu nih loh. Saya pernah itu, kakak saya perempuan punya anaknya lucu minta ampun, kecintaannya abah saya, memang Allahumma sholli ala Muhammad. Saya masih ingat, saking lucunya itu, kalau abah saya tidur tuh, anak ini masih kecil, usianya 1,5 tahun, datang itu nyium-nyium kakinya abah saya. Dia lucunya minta ampun. Pas lucu-lucu, tahu-tahu ke kamar mandi nggak bisa berak, masuk ke rumah sakit, meninggal dunia. Itu abah saya sampai stres, apalagi ibunya. Kan berarti itu musibah besar. Nah, musibah besar ini nggak perlu khawatir, kita nggak perlu tahanyut, karena ada keutamaan yang besar. Ya, sangatnya waktu itu terus nasihatnya abah saya, anakmu kok sing ngentenimu ndek ngene pintune swarga. Ya wis iki adese. Kau akhirnya reda. Ya ndak segendeng lho hadirin. Ya. Nek anak wis umur 17 mbau wedhik gak iso dikandani, wis bismillah ngateo wis. Ya. Kadang-kadang didongakno tabrakan kon. Tambah gitu karena wis gak kuat. Tapi kalau masih kecil tuh lucu-lucunya, tidak mungkin. Begitu goncang untuk orang kalau sudah meninggal. Tapi untungnya Allah ngasih kabar gembira buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.